Hai guys, untuk sesi baru ini kita mau bikin seperti ini ya. Nah, ini bahan ini adalah kantong buat apa? Tremos. Bentuk belakangnya seperti ini. Ini bisa dikeluarin. Cara pakainya ini cuma tinggal dilepasin seperti itu. Nah, gini aja. Oke, kalau kita mau pakai ini, kalau mungkin kemudian di ujung sini kita masukin seperti ini. Baru setelahnya ini kita buka dan kita isi. Jadi karena ini saya pakai benang katun, jadi hasilnya itu dia lembut. Mungkin pakai rayon juga bisa, tapi karena rayon itu terlalu tipis ya, jadi kurang bisa nahan. Ini juga ada rongga-rongganya, jadi panasnya juga bisa keluar. Tergantung sih selera mau pakai benang sebesar apa, benang jenis apa. Ini saya pakai katun. Saya pakai jarum di sini, jarum hook yang saya pakai 3.5. Kenapa saya pakai jarum yang lebih besar daripada biasanya? Biasa kalau katun gini, ini benang jenis ini saya pakai kalau nggak nomor 2, nomor 3. Tapi ini saya pakai 3,5 karena saya mau menciptakan ini rongga-rongga yang lebih besar. Jadi kalau kalian mau yang lebih rapet, pakai jarum aja yang lebih kecil. Kalau jarum lebih kecil pasti nanti ukurannya juga berubah ya. Jadi diikutin aja sesuai dengan ukuran, nanti saya jelaskan lebih detail. Oke guys, untuk sesi berikutnya ini kita mau belajar cara mengaplikasikan diagram atau pattern dari crochet pattern yang dia selayer gitu. Kita bisa bikin menjadi kantong atau simbol seperti ini. Ini artinya cross double crochet, chain one double crochet. Itu karena sana ada satu chain di antara dua double crochet. Kalau itu garis kecilnya itu ada 2, berarti itu triple crochet. Kalau nggak ada garis berarti half double crochet. Jadi itu tergantung ya, tergantung dari berapa garis yang ada di sana. Terus di pattern ini kita juga belajar tentang ada C di bawahnya, tak seperti lambang ini artinya seperti yang kapanari itu front post. Jadi kita double crochetnya nanti kita front post. Oke guys, terus di pattern ini kita belajar di sesi yang pertama itu kita tahu itu berarti angka 9 di sini, berarti kita membutuhkan 9 chain per stylenya di situ, plus 1. Jadi kita ukur dulu yang kita butuhkan diameternya. Di sini ada 19 cm. Kita kan belum tahu nih kalau misalnya 9 chain itu hasilnya berapa senti. Jadi kita hitung aja. Ini kan di sini 19 ya, jadi kita buat ini sudah saya isi air. Jadi ini maksimalnya segini. Juga mungkin bisa lebih ya, tapi crochet ini kan bisa molor. Jadi 19 ya, it's okay 19. Jadi jangan dikurang atau dilebihin. Oke, yang mau hasilnya ini nanti rapet jadi lebih kecil. Itu so pasti kalau pakai jarum yang lebih kecil berarti jumlah stitchnya juga beda. Oke guys, ini pertama kita bikin di situ, kita bikin slip knot. Kita bikin chain kelipatan 9. Nanti hasilnya sepanjang 19 cm di kasus saya. Kalau punya kalian mau buat yang lain juga nggak apa-apa, pokok itu nanti kelipatannya harus 9 ya. Di sini saya membutuhkan sekitar 36 stitch. Jadi nanti setelah kita udah dapetin hasilnya kita kembali. Ini saya udah bikin 36. Kalau kita hitung di sini ada sekitar, kalau saya nggak stretch itu kecil sih, cuma sekitar 18,5. Tapi kalau ini ketarik nanti dia bisa lebih panjang. Tapi kalau kalian mau lebih longgar ya ditambahin aja kelipatan 9.
Ini setelah 36, di sini kita bikin 2 chain sebagai 2 chain ini sebagai pengganti dari 1 double crochet. Kalau sesuai pattern sih dia minta 3 chain ya, tapi saya bikinnya cuman 2 chain aja. Kemudian kita double crochet di stitch yang keempat di sini. 1, 2, 3 yang keempat. Kalau ini saya masukkan 1 loops. Kalau misalnya tadi double crochetnya diwakil dengan 3 chain, dimasukkan ke stitch yang kelima. Oke, kemudian ke next loopnya 1 double crochet lagi. Kemudian di sini kita bikin cross double crochet, chain 1 double crochet. Itu kita skip di sini 3 chain. 1 2 3. Kita skip, kita masukkan ke situ. Kemudian 1 chain double crochet lagi, kita cross, berarti kita ke arah kanan, ke arah sini. Itu kita skip 1, kita ke nextnya. Kita keluarin seperti itu. 1 loops aja ya. Oke. Terus next kita bikin double crochet. Kita ke next. Ini yang terakhir, ini di foundation chain yang terakhir ada ini, kita ke nextnya berarti di sini. Ini kita buat sebanyak 6 kali. 1 2 3 4 5 6. Kemudian kita double crochet di stitch yang ketiga. 1 2 yang ketiga di sini. Seperti biasa tadi, seperti yang tadi kita bikin cross double crochet, 1 chain double crochet. Ke nextnya ini kita skip 1. Oke. Kita buat ini ntar sampai ke ujung. Nanti kalau udah jadi kita balik ke sini lagi. Ini saya udah mau di ujung, ini bikin 3 double crochet. 1 2 3. Nah, kalau di pattern kita kalau udah terakhir gini kan semestinya kita bikin 3 chain. Kita bikin 3 chain terus lanjut ke atas ya. Tapi karena ini kita mau buat kantong, jadi kita langsung ke double crochet lagi, kita langsung ke bagian bawahnya ini. Jadi kita masukkan di first stitch. Ini kan yang atasnya tadi yang kita buat kan gini ya. Kita putar, kita masukkan di bawah sini, kita masukkan 2 loops. Oke, next kita bikin lagi double crochet di next stitchnya, lagi double crochet. Oke, terus ini tinggal lanjutin aja. Ini sambil kita selip-selipkan benang yang ini ya. Ini sekarang kita double crochet di sini. Kita bikin cross double crochet, 1 chain double crochet. Kita kembali ke belakang sini. Caranya sama, tapi untuk yang balik arah yang ke sini, yang sekarang ini, yang balik arah ke sini, itu kita ambil foundation chainnya 2 loops seperti ini 2 loops. Terus ke next double crochet, kita ke sini langsung aja ke atasnya. Jadi nggak perlu ngitung-ngitung lagi. Ini ke atasnya lagi, ke sini. Kita ambil 2 loops.
terakhir yang keenam, kita ambil 2 loops. Oke, jadi hasilnya nanti seperti ini. Oke, ini kita lanjutkan lagi, kita double crochet, kita bikin cross double crochet, 1 chain, double crochet lagi di sini. Jangan khawatir kalau untuk round yang pertama ini memang kelihatan kayak rada berantakan, tapi nanti setelah naik ke atas beberapa round gitu dia udah mulai nampak hasilnya. Oke, ini kita lanjutkan terus aja dulu. Oke guys, kayak sekarang udah di terakhir di sini, kita bikin double crochet. Nextnya double crochet lagi. Oke, ini yang di terakhir, double crochet yang terakhir di paling ujung sini. Kita slip stitch di stitch yang ketiga, ini ada dari yang pertama ini. 1 masukkan di stitch yang ini yang kedua, 1 ini yang kedua, karena saya 2 stitch kan tadi, tapi kalau tadi yang turningnya ini ada yang bikin 3, dimasukkan di stitch yang ketiga. Ini saya masukkan di yang kedua, 1, kita slip stitch. Saya bikin cuma 2 chain ya. Terus kita ke nextnya double crochet. Ini kalau yang ini ngambil 2 loops aja, udah nggak masalah. Terus di loops yang ini, ini saya kasih tanda dulu. Di stitch yang kedua tadi, di chain yang kedua, kita bikin front post double crochet. Jadi kita ambil yang ini seperti ini, kita bikin double crochet. Kali ini juga front post cross double crochet, chain 1 double crochet. Jadi kita front post di yang di sini, one chain double crochet lagi, front post. Kita ke nextnya ini. Oke. Setelah itu kita front post di stitch yang berikutnya di sini. Kita bikin double crochet biasa. Kita masukkan di stitch yang pertama. Next. Sampai 4 kali. Ini udah 2, 3, dan yang keempat. 4 kali. Oke, di nextnya front post lagi. Ini selanjutnya kita front post juga, kita ke cross yang pertama, 1 chain, kita ke belakangnya ini, kita front post. Oke, terus kita front post lagi di next stitchnya di sini. Oke guys, ini kita ulang terus. Caranya semua sama. Jadi ini saya bikin sebanyak 7 round, kemudian saya ganti warna. Untuk pergantian warnanya ntar saya share juga. Kita kembali ke sini lagi ya. Oke guys, untuk ganti warna di sini, ini kita gunting yang biru muda, yang benang lamanya. Sekarang kita langsung, ini kita pegang ya. Yang ini kita pegang, kita langsung bikin 2 chain atau 3 chain. Ini saya bikin 2 chain, terus benang yang ini yang muda ini kita tarik sampai mentok. Nah, kita langsung lanjut, kita bikin double crochet di next stitch-nya.
sambil kita selipkan benangnya ini, benang ekornya di dalam sini. Oke, ini udah masuk ke dalam. Sekarang kita front post. Ini kita bisa masukkan ke sini ya. Ini kita front post, terus kemudian kita front post lagi di sini yang cross double crochet, 1 chain double crochet. Satu chain double crochet lagi yang di cross belakangnya. Oke, kemudian front post lagi di double crochet yang ini. Setelah seperti ini, kita bikin selanjutnya seperti biasa. Oke, nggak ada perubahan, nggak ada something special di sini, semuanya sama seperti sebelumnya. Oke guys, udah nyampe di sini ya. Ini udah di round yang ke-36. Tapi kalau kalian mau berhenti di pas tengah-tengah sini juga nggak apa-apa. Kalau udah nyampe sini, ini 36 ya. Oke, sekarang kita mulai mau buka tutup yang di bagian atas. Caranya ini kita kasih tanda. Caranya kita kasih tanda, kita hitung dari ujung sini sampai ke sini itu sebanyak 36 stitch. Oke, itu ada di sini. Kita bikin hal yang sama seperti ini. Itu nanti sampai di tanda yang kita buat di sini. Oke. Setelah 34 chain di sini yang kita buat, kita langsung lompat. Ini kan di sini tadi. Kita lompat, kita ke arah sini. Yang di terakhir, yang di sini. Kita bikin di sini double crochet. Crochet, kemudian kita tutup di sini, kita slip stitch di stitch yang kedua, satu, yang kedua. Kemudian aku bikin 2 chain di sini. Kita lanjutkan seperti biasa apa yang kita buat di sini. Kita lanjutin ini terus, muter lagi. Jadi kita lanjutin lagi ini. Oke guys, ini kan saya udah mau nyampe di ujung sini ya. Ini kita bikin seperti biasa dulu, bikin 3 double crochet. Double crochet yang di front post, tapi karena ini front postnya nggak ada, ya kita double crochet biasa. Yang di round pertama itu sama dengan seperti yang di round pertama. Jadi setelah ini kita double crochet, kita skip 3 stitch, 1, 2, kita yang ketiga. Sekarang kita bikin crossnya, double crochet, 1 chain, double crochet lagi di belakang sini, skip 1 stitch, kita akan bikin cross. Oke, kita bikin double crochet lagi, gitu ya. Jadi caranya sama. Next kita double crochet. Oke guys, gini aja sampai nanti di ujung kita tutup. Ini kita bikin kalau di saya cuma bikin sekitar 3 round, sekitar 3 round lagi. Jadi ini round yang pertama, kita bikin 2 kali round lagi. Jadi ada 2 round, ada 3 round totalnya di setelah yang ini, setelah chain yang ini. Oke guys, selanjutnya di sini ini udah nyampe ke sini ya. Ini udah selesai, saya udah bikin 3 round di sini. Selanjutnya di sini kita buntu, kita sambungin 1 chain. Terus kita masukkan jarum hook kita di
seperti ini setiap stitch depan dan di belakangnya. Kemudian kita bikin satu chain. Oke, ini juga, dan yang keempat. Ini ke belakangnya. Oke guys, kita buat 6 aja deh. 4. Nextnya. Oke. Selanjutnya kita kerjain yang cuma bagian depan ini aja. Kita bikin double crochet di setiap stitchnya. Ini sekarang kita mempengin double crochet semua. Terus sampai di ujung sini, di ujung yang bagian sini pun juga kita hitung 5 stitch depan dan belakang. 1, 2, 3, 4, yang kelima di sini ya. Dan ini kita bikin double crochet di sepanjang ini semuanya. Oke guys, ini sudah ada 24 double crochet di sini. Sekarang kita udah nyampe di ujung ini. Kita sambungin. Kita langsung bikin single crochet di stitch depan seperti tadi, dan yang di belakangnya ini. 1, 2. Oke, ini kita gunting. Nanti ini ekornya kita selipin. Oke, seperti ini. Sekarang kita kembali ke double crochet yang di depan ini, yang terakhir. Kita masukin hook kita seperti ini ya. Kita langsung ke bagian belakang yang di sini. Kita double crochet. Sama seperti yang di depan, kita bikin sebanyak 24. Ini yang ke-23 dan ini yang ke-24. Oke, setelah itu kita langsung slip stitch di double crochet yang di depannya ini. Kita sambung. Oke, kita bikin 2 chain. Kemudian kita front post di nextnya. Oke, terus front post lagi di nextnya. Yang di belakang ini kita back post seperti itu. Jadi caranya sama, tapi kita ngambil dari belakang seperti ini. Oke, terus 2 kali front post, 2 kali back post. Ini udah nyampe di terakhir di round ini. Sekarang kita tinggal slip stitch di stitch yang kedua kalau kasus saya. Oke, terus kita bikin 2 chain lagi. Kita front post lagi. Untuk yang di bawahnya itu udah front post, dan kita bikin back post kalau yang di bawahnya itu back post. Oke, jadi kita buat ini jadi seperti ini nanti hasilnya. Oke guys, ini jadi ada 18 untuk bagian leher. Sekarang saya udah kesini ya. Ini di bagian lubang ini saya kelilingin dari sini, saya kelilingin ke sini. Ini saya bikin single crochet di setiap stitchnya. Kemudian di slip stitch di situ. Kemudian ini selanjutnya kita bikin 2 chain. Kita bikin 2 chain. Terus kita bikin double crochet. Terus kita bikin double crochet di sepanjang ini aja, baris ini aja. Oke. Jadi yang ini nggak usah dikerjain lagi, tapi bagian yang sini itu kita bikin double crochet.
Ini saya udah bikin 1 row double crochet semua. Sekarang kita putar balik, kita bikin sebelumnya turning chainnya, kita bikin 2, boleh 3 juga. Terus kita double crochet lagi di sepanjang ini, kita balik. Nah, kalau front loop itu simbolnya seperti ini, back loop simbolnya seperti ini. Sekarang kita mau bikin front loop di next stitch-nya di sini. Nah, kalau kita lihat, kita perhatikan di sini. Oke. Ini ada kepangan. Kepangan ini, satu set kepangan ini namanya top stitch. Front loop. Kalau front loop itu kita ngambil yang bagian ini aja. Jadi seperti ini. Kalau saya bikin half double crochet. Oke. Kalau back loop berarti kita ngambil yang di bagian belakangnya ini. Ini back loop. Oke guys, jadi front loop itu berarti yang depan ini. Back loop berarti yang di belakang. Jadi di belakangnya kita. Oke guys. Tapi di kasus ini saya mau ngebuat di front loopnya aja. Di setiap stitchnya saya bikin double crochet di front loopnya aja. Jadi seperti ini di nextnya ya. Oke. Di every stitchnya. Oke guys, ini sudah selesai. Ini tadi saya dari di row yang ketiganya di sini juga double crochet di setiap stitchnya, tapi yang ini only back loop. Jadi row yang kedua front loop, row yang ketiga kita bikin back loop. Hasilnya seperti ini. Jadi kalau kita back loop itu atau front loop, kita akan menghasilkan kepangan di depan tampak yang seperti ini. Oke guys, sekian dulu hasilnya tampak seperti ini. Kalau kita buat kita perhatikan ini bagian depannya. Oke, ini di bagian belakang. Ini bisa kita selipkan di bawah seperti ini. Kalau mau dikasih cantolan, kemiti atau apa juga bisa di sini. Tapi saya lebih suka gini aja. Ini semoga dalam sesi ini bisa bermanfaat buat kita semua, dan semoga bisa dimengerti dengan baik. Kalau misalnya ada kekurangan atau ada saran-saran, please komen di bawah. Oke guys, terima kasih. God bless you. Stay safe. Bye.